Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Elpariani. Saya dari kelas manajemen 20F dan di sini saya akan menjelaskan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Penerapan harga aset modal, Capital Asset Pricing Model atau CAPM ialah alat yang digunakan oleh investor, analis, anggaran, keuangan, dan ekonomi untuk mempelajari hubungan antara market return yang diharapkan dari investasi dan resikonya. Investor akan mempertimbangkan keseluruhan yang diharapkan termasuk analisis biaya manfaat dan biaya lainnya. Setiap kali portofolio investasi dibuat manfaat CAPM. Ini membantu menilai risiko dan memberikan kemungkinan market return dari investasi yang ditanamkan. Selanjutnya ada rumus CAPM. Menurut teori CAPM, tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Expected return, cost of equity, RF ditambah FRM dikurang RF, di mana ERI tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas yang mengandung risiko, RF sama dengan tingkat pendapatan bebas risiko, ERS tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio pasar, dan beta tolak ukur risiko yang tidak bisa diinvestasikan dari berbagai berharga yang ke satu. Selanjutnya ada asumsi-asumsi yang mendasari standar CAPM. Tidak ada biaya transaksi. Jika ada biaya transaksi, maka pengembalian aset lainnya bisa menjadi fungsi dari apakah investor memiliki sebelum periode mengembalikan keputusan. Yang kedua, aset dalam jumlah yang tak terhingga ini berarti investor dapat mengambil posisi tanpa mempedulikan ukuran dari kekayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak ada pajak pendapatan personal. Yang keempat, investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan jual lebih. Ini sejalan dengan asumsi persaingan sempurna. Yang kelima, investor diharapkan untuk membuat keputusan hanya dari segi ekspektan value dan standar deviasi dari return atas portofolio. Dan yang keenam, short sell tak terbatas diizinkan, investor dapat menjual cepat sejumlah lembar saham. Dan yang ketujuh, pinjam meminjam yang tak terbatas pada tingkatan tanpa risiko. Dan yang terakhir, berusaha dengan homogenitas. Yang selanjutnya ada pengertian portofolio pasar. Portofolio pasar ialah portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena asumsi-asumsi di CAPM, yaitu semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu metode Markowitz. Karena portofolio pasar ini menggunakan semua aktiva berisiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diverifikasi yang sempurna. Dan yang terakhir ada aset bebas risiko. Aset bebas risiko ialah instrumen investasi yang secara teori tidak memiliki risiko atau dalam pernyataan dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko yang sangat kecil sekali atau bebas risiko. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.